Silakan Romo Andang. Udah ada belum? Selamat malam, shalom teman-teman Shalom, semuanya. Romo. Ya malam. Saya Andang Binawan, bukan Andang Kebu ya. Sekarang saya di Gereja Teresia Jakarta. Oke. Senang bersama-sama Anda dalam PD malam hari ini. Tentunya kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman iman, pengetahuan iman, dan tentunya sharing bagaimana kita sungguh saling memperkaya. Tentunya dalam hal ini pun saya mau men-sharingkan apa yang saya coba pahami terkait dengan topik malam hari ini, yaitu kebahagiaan dalam iman. Karena memang sebenarnya pada dasarnya ada beberapa, katakanlah salah pengertian atau tidak bisa memahami persis apa sih yang dimaksudkan dengan kebahagiaan dalam iman, karena kita masih mencampur adukkan dengan yang nanti akan saya singgung justru di dalamnya, yaitu ya kesenangan kita, kegembiraan kita, karena intinya hari ini saya ingin mengajak melihat dalam kacamata iman itulah kita membedakan antara senang, gembira, dan bahagia yang dalam arti tertentu nanti kita bisa menjalani di dalam hidup kita. Nah, tanpa perlu lebih panjang lagi, saya ingin share screen supaya sharing saya bisa lebih dipahami dengan topik yang juga sudah dipilih, yaitu kebahagiaan dalam iman, ya kan? Maka pertanyaan pertama adalah, bahagia itu apa sih? Gitu kan? Kalau teman-teman ditanya, kira-kira bahagia itu apa? Mungkin coba salah satu, coba. Kalau Kalau menurut Anda saya, ditanya, kalau apa itu? menurut saya Romo, bahagia itu ketika kita bisa kerja dengan tekun dan ulet. Oke, tekun dan ulet, lalu kita bahagia gitu ya? Iya, bahagia itu saya. Oke. Ada yang lain? Coba deh, apa itu bahagia? Saya Romo, Ya, bahagia itu buat saya bisa makan dan tidur dengan nyenyak. oke. Baik. Satu lagi deh, satu lagi. Saya Romo. Ya. Apa itu? Bahagia itu tidak memikirkan sesuatu, nggak punya beban, Romo. Bahagia itu nggak punya beban. Ya, berarti mereka yang ikut Olimpiade angkat besi itu nggak pernah bahagia dong. Itu angkat beban. Nah, itu kan katanya bebannya nggak ada. Itu mereka malah cari beban. Maksudnya tidak memikirkan apa-apa, Romo. Oh, tidak memikirkan apa-apa. Jadi senang dong kalau nggak dikasih otak sama Tuhan. Iya dong. Katanya nggak memikirkan apa-apa. Kalau nggak dikasih otak kan nggak berpikir. Oke. Baik. Nah, karena topiknya adalah kebahagiaan dalam iman, kita akan mencoba memahami apa itu bahagia dalam iman. Bahagia itu apa sih menurut Tuhan? Kita ingat dong, sabda bahagia, ada yang masih ingat kan sabda bahagia? Nah, apa itu? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Banyak lagi, ya kan? Tetapi, coba perhatikan, kalau kita makan enak, minum enak, tidur nyenyak, apakah ada di dalam sabda bahagia ini? Nggak ada. Kalau kita bekerja tekun, bekerja giat, ada nggak di sini? Apakah itu bahagia? Nah, sekarang, benar, itu ada pengalaman di dalam diri kita, ada kepuasan dalam diri kita, tetapi kepuasan yang macam apa? Apakah ini bahagia? Nah, oke. Sekarang itu sabda Yesus ya, berbahagia itu apa? Kita tidak akan terlalu membahas bagian ini, tetapi kita akan mencoba memahami apa yang sebenarnya paling dalam dikehendaki Tuhan. Pertanyaan yang kedua sekarang. Menurut Anda, orang yang paling bahagia di dunia ini siapa? Ayo, siapa yo? Pastor. Kenapa, Pastor?
Karena ketawa ketiwi gitu. Karena lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau anak Ibu kecil. yang paling bahagia. Saya Ibu mau ya bapak yang bahagia. Kenapa ibu? Karena ada ayatnya kan, berbahagialah orang yang menyusuimu. Oh gitu ya. Ya. Nanti kita lihat. Ada lagi anak kecil mau. Iya, anak kecil. anak kecil. Kenapa anak kecil bahagia? Kan nggak punya pikiran tadi. Nggak punya beban. Apa ya? Oke, mari kita lihat apa yang dikatakan tadi, yang berbahagia, yang menyusui. Betul nggak? Coba lihat. Anda boleh buka di Lukas 11, 27, 28. 2 ayat saja. Lukas 11. Lukas 11 ayat 27, 28. Nah, oke lah. Saya bacakan di sini. Suatu hari, bersuara di antara kerumunan ketika Yesus sedang berkhotbah, ada yang berseru di antara orang banyak. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nah, apa kata Yesus? Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, berarti apa? Yang dimaksud si perempuan yang berseru tadi, itu adalah ketika dia melihat Yesus yang gagah, ganteng, pinter, baik hati, saleh, gitu kan? Pasti bangga dong ibunya. Ibunya yang menyusui, yang melahirkan, itu pasti bangga. Apakah kebanggaan itu kebahagiaan? No. Yesus mengatakan, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Apakah dia mengatakan bahwa Bunda Maria tidak bahagia? Oh, kebalikannya. Justru dengan mengatakan itu, Yesus mengatakan bahwa Maria adalah sosok atau manusia yang paling berbahagia. Mengapa? Coba, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mendengarkan dan memeliharanya. Bukankah Yesus juga pernah mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Bukankah Bunda Maria juga mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Gitu kan? Jadi dengan kata lain, Yesus itu mengatakan, itulah, lihatlah, orang yang paling bahagia itu yang seperti itu. Bukan karena punya anak yang hebat, bukan karena punya prestasi yang hebat, tetapi karena melaksanakan kehendak Bapa. Itu baru bahagia. Sebenarnya yang mau ditunjuk adalah suatu yang jauh lebih dalam. Nah, coba perhatikan baik-baik juga ayat ini. Ayat ini akan memberikan penjelasan lebih jelas. Apa itu kehendak Bapa? Kita baca. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya, lihatlah, dengarkan baik-baik, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Coba, ada kata-kata sukacitamu menjadi penuh. Inilah bahagia sebenarnya. Bagaimana Yesus menunjukkan supaya kita bahagia? Lihatlah, tadi melaksanakan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Baca baik-baik, saling mengasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu baru akan sampai bahagia. Jelaskan sampai Yesus. Kalau kita mengikuti Yesus, inilah sukacita penuh. Inilah bahagia. Bukan sekedar senang, bukan sekedar gembira. Mengapa saya katakan bukan sekedar senang dan gembira? Karena ada gradasi yang berbeda antara senang, gembira, dan bahagia. Bahagia adalah ketika Tuhan sungguh ada di dalam diri kita, dan kita menerimanya, dan kita melaksanakannya. Gambar ini sebenarnya menjelaskan banyak. Yaitu ketika Yesus mengetok hati kita mau masuk, kita menerima, mendengarkan kehendaknya, dia mau masuk,
Dan apa yang terjadi? Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bahagia nggak? Kalau kita makan bersama-sama dengan Tuhan. Lihatlah, mungkin ada yang pernah, ya kira-kira 3 tahun yang lalu ada mendengar atau bukan melihat klip dalam grup-grup WhatsApp bagaimana paus kita ini secara mendadak mengunjungi rumah-rumah atau apartemen-apartemen yang dari keluarga Katolik di Roma. Dia sore-sore datang diantar satu pengawal tentunya, mengetok pintu keluarga Katolik. Kita bisa membayangkan kan sambutannya. Demikian juga kita misalnya. Tiba-tiba pintu rumah Anda diketok dan ternyata yang datang paus. Gimana rasanya? Pasti bahagia. Tetapi ini lebih bahagia lagi karena apa? Yang datang bukan paus saja, tetapi Tuhan. Tuhan mau datang pada kita dan makan bersama-sama dengan kita. Itu baru bahagia. Tetapi kita perlu membuka hati, bukan? Kita perlu mendengarkan kehendaknya, bukan? Dan melaksanakannya, saling mengasihi. Inilah bahagia. Bahagia di dalam iman itu jauh lebih dalam daripada sekedar senang dan gembira. Karena ada 3 gradasi. Apa itu senang? Senang itu sebenarnya sesuatu yang fisik. Senang itu dalam bahasa Inggris kalau saya sejajarkan hanya sekedar glad. Seperti tadi, makan enak, tidur nyenyak, itu baru senang. Karena masih bersifat fisik. Dan bersifat sementara, bukan? Anda malam ini tidur nyenyak, besok pengen tidur nyenyak lagi. Pagi ini makan enak, malam mau enak lagi, bukan? Selalu mau diulang. Tetapi juga datang dari luar. Kecuali tidur tentunya. Tidur agak susah dibeli kecuali dengan obat tidur juga. Tetapi makanan bisa dibeli. Jadi dengan kata lain, itu bersifat fisik semata-mata. Senang. Gembira lebih dalam lagi, tetapi belum sungguh dalam. Mengapa? Gembira itu kalau seperti tadi, kita kerja giat, menghasilkan sesuatu, itu kita gembira. Mengapa saya katakan ini belum bahagia? Karena gembira itu sebenarnya nggak terlalu bertahan lama. Kalau yang senang itu sementara, gembira ini bertahan tetapi tidak terlalu lama. Karena nanti akan perlu diulang lagi, kan? Demikian juga gembira itu kalau kita kumpul-kumpul sama teman-teman, saling menyapa, saling ngeledek, itu kan gembira. Karena ada kebutuhan batin, kebutuhan jiwa yang dipenuhi. Termasuk achievement, prestasi. Tetapi itu pun kan diulang, bukan? Tetapi bahagia lebih dalam lagi. Bahagia adalah sesuatu yang bersifat sukacita penuh. Dan itu sebenarnya terkait dengan spiritual kita. Sesuatu yang lebih bertahan lama dan ada di dalam diri kita. Saya biasanya memang mengatakan bahwa bahagia itu lebih besar daripada gembira dan senang. Coba perhatikan baik-baik. Mengapa tadi saya katakan bahwa ini adalah perkara spiritual? Nanti saya tunjukkan ciri-cirinya bahagia itu apa, supaya menjadi lebih jelas. Senang adalah sesuatu yang lebih bersifat fisik. Gembira bersifat batin atau jiwa, sementara bahagia adalah sesuatu yang bersifat rohani. Mengacu kepada apa yang dikatakan Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika bahwa manusia itu mempunyai 3 dimensi, roh, jiwa, dan tubuh. Ya kan? Tubuh, jiwa, dan roh itu seperti kita ketahui, raga atau tubuh atau fisik ya yang harus kita beri makan tadi, harus kita pelihara, daging kita, tulang kita, darah kita, itu fisik. Tetapi jiwa itu bukan jiwa yang dalam arti spiritual, tapi jiwa dalam arti dimensi batin. Kita ingin dipuji, kita ingin diakui, kita mau berprestasi, kerja giat, itu jiwa. Itu gembira. Ada di dalam kebutuhan batin. Tetapi
Dimensi rohani adalah sesuatu yang lebih dalam lagi, di mana kita mau berjumpa dengan Tuhan. Dimensi rohani adalah dimensi yang terdalam dalam hidup manusia yang jarang-jarang dilihat dengan baik. Mengapa saya katakan jarang dilihat dengan baik? Karena orang sudah berhenti pada gembira, tapi belum sampai kepada bahagia. Inilah pembedaannya. Maka sebenarnya, ketika Yesus mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari firman Allah, jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa hidup manusia itu tidak hanya terkait dengan tubuh, tidak hanya dengan batin, tetapi ada sesuatu yang lebih bersifat rohani. Itulah sebabnya mengapa manusia perlu sungguh-sungguh memperhatikan rohnya, supaya bisa bahagia. Itu dari kacamata iman. Kalau kita itu hanya memperhatikan tubuh, ya hanya mendapatkan kesenangan yang nanti akan diulang, dan terus-menerus mencari. Sama saja, mengapa orang yang ketagihan obat, misalnya, narkoba misalnya, ya karena diulang-ulang, karena hanya dimensi tubuhnya saja yang diperhatikan. Tapi kalau sudah sampai kepada kebahagiaan, orang akan tinggal lama. Kebahagiaan adalah sesuatu yang, ya inilah kurang lebih, sorry ini mungkin harus saya ganti sebentar. Oke. Kebahagiaan itu tidak berarti bahwa kita tidak sakit. Kebahagiaan itu adalah ketika kita sakit, kita masih bisa tersenyum. Kita tidak pernah merasa takut. Kebahagiaan itu ada damai ketika kita menerima diri. Ketika kita sabar. Nah, sumeleh itu bahasa Jawa yang agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi bisalah, okelah, pasrah misalnya. Kita rendah hati. Kita penuh empati dan pengampunan. Itu ciri-ciri orang bahagia sebenarnya. Bukan yang bersorak-sorak, bukan yang membagi-bagikan kegembiraan begitu saja, tetapi orang yang sungguh-sungguh cool. Itulah bahagia. Itu sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, yaitu buah roh. Ketika kita menerima Tuhan, menerima roh di dalam diri kita, sungguh-sungguh, maka akan ada buahnya. Kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan. Itu buah roh. Ini ciri-ciri kebahagiaan Kristiani. Kebahagiaan sebagai orang beriman. Jadi kalau kita tuh belum mengasihi, atau kita belum bisa menguasai diri, atau kita belum sungguh sabar, ingat, jangan-jangan karena kita belum bahagia dan itu belum sungguh-sungguh mendengarkan kehendak Tuhan dan belum sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Tuhan. Karena bahagia seperti tadi bukan? Ada ciri-cirinya, tetapi diberi syarat bahwa kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, seperti Bunda Maria. Nah, sekarang kita ingat bukan, ketika tadi saya katakan bahwa manusia tidak membutuhkan roti saja, tetapi juga firman Tuhan. Tuhan juga pernah mengatakan begini, bukan? Apa yang dikatakan terkait dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan kebahagiaan. Kita harus mencari itu dalam hidup kita. Prioritas. Bahwa kita mencari makan, iya. Tetapi kan di dalam berdoa Bapa kami, berilah kami rezeki secukupnya. Nah, kata cukup ini agak susah. Nah, sekarang. Kalau tadi itu adalah ciri senang dan bahagia yang saya coba kontraskan secara cepat, tapi bahagia jelas. Bahagia adalah sebenarnya buah roh. Bahagia adalah ketika kita menerima Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Mengapa ini saya katakan? Karena tidak sedikit dari kita merasa mencintai Tuhan, tetapi pamrihnya banyak, bukan? Kita pelayanan, kita berderma, kita mengikuti novena, kita rosario. Supaya apa? Bukan untuk mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi diri sendiri. Karena pamrihnya banyak, bukan? Tuhan, aku sudah berdoa rosario 100 kali selama bulan Mei. Kok kamu nggak pernah mengabulkan doa saya? Nah, itu barter dengan Tuhan. Tuhan dianggap sebagai bisnismen saja, bukan Bapa, bukan? Nah, sekarang baik.
Bagaimana kita bisa senang? Sederhana, ya tadi, ketika kebutuhan-kebutuhan fisik dipenuhi, tidur enak, tidur nyenyak, makan enak, minum enak, gitu kan? Jadi dengan kata lain, kesenangan itu datang dari luar. Yang datang dari luar, terutama juga fisik, itu senang. Makan enak itu jangan dikatakan bahagia, karena senang, karena nanti akan diulang lagi, kan? Tetapi, mari kita belajar bagaimana orang bisa gembira. Seperti tadi saya katakan bahwa gembira adalah salah satunya adalah ketika orang berprestasi. Nah, coba perhatikan. Bagaimana orang berprestasi? Katakanlah atlet olimpiade deh. Bagaimana dia bisa berprestasi mendapatkan medali emas? Apakah dia santai-santai? Apakah dia tidur seenaknya saja? Apakah dia makan seenaknya saja? No, bukan. Dia harus mengatur diri. Bangun pagi-pagi, latihan keras. Dia makan dengan diet ketat. Bukan untuk mengurangi makanan, tetapi mengatur supaya makanannya itu mendukung tubuhnya. Apa yang bisa kita pelajari? Ketika suatu prestasi mendatangkan kegembiraan, orang harus berani menunda kesenangan. Ya kan? Tidur nyenyak itu kan menyenangkan, tetapi harus ditunda karena dia harus bangun pagi. Makan enak itu enak, itu menyenangkan, tetapi dia harus mengatur diri. Dulu suka samcan, tapi apakah samcan itu cocok untuk atlet? Ya, pasti enggak. Dia harus berani ngatur, berani menunda kesenangan supaya bisa gembira. Sebenarnya ini kunci untuk bisa juga bahagia. Karena ketika kita bisa belajar bagaimana gembira dari menunda kesenangan, sebenarnya bahagia pun bisa dimasuki lebih dalam lagi kalau kita cukup peka untuk berani menunda kegembiraan. Kita tidak mencari kegembiraan begitu saja, tetapi harus lebih dalam. Kadang-kadang harus merasa sepi, kadang-kadang harus merasa bahwa kita itu sungguh-sungguh sendiri di hadapan Tuhan. Itu akan membuka hati kita. Gampangnya adalah kita itu mau mengontrol ego. Penguasaan diri itu penting supaya kita bisa membuka pintu dan mempersilahkan Tuhan itu masuk. Supaya dia masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Itulah bahagia. Bersama Tuhan. Mengasihi Allah segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Maka dengan kata lain, bahagia itu berani menunda kegembiraan. Mengapa tadi saya katakan kita harus cukup peka untuk melihat kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan supaya kita bisa dalam arti tertentu benar-benar mengaturnya sehingga kita bisa bahagia. Kebahagiaan dalam iman itu susah. Mengapa susah? Harus membongkar ego kita. Menyenangkan itu malah memupuk ego, bukan? Mau yang enak-enak, makan yang enak-enak, tidur males-malesan seharian, itu ego kan sebenarnya. Tetapi kegembiraan sudah sedikit lebih tinggi, dan lebih paling dalam atau paling tinggi, itu adalah kebahagiaan. Nah, dengan kata lain, tubuh, jiwa, roh yang ada di dalam diri manusia memang tetap harus diperhatikan, harus diberi makan. Maka supaya hidup kita itu sehat, maka harus ada makanan jasmani, bukan? Itu juga yang menyenangkan. Jiwa juga harus memberikan makanan. Makanan jiwa, ada perhatian dari orang lain, ada pemaknaan, ada prestasi. Prestasi itu kan sebenarnya pemaknaan, mendapatkan pengakuan dari orang lain, bukan? Itu makanan jiwa. Orang sering mengatakan jiwa dan batin, kebutuhan batin. Orang sering mengira bahwa, oh maaf ini kalau keluarga ya, seorang istri tidak mengatakan tidak mempunyai tidak mendapatkan kebutuhan batinnya. Menurut saya itu bukan soal kebutuhan batin, tapi kebutuhan yang dianggap lebih fisik, bukan? Padahal kebutuhan batin itu adalah ya tadi diakui suaminya, dibelai-belai, disanjung, dipuji, itu sebenarnya juga penting. Tapi itu baru kegembiraan. Nah, kebahagiaan adalah sesuatu yang berdimensi rohani lebih dalam lagi,
maka juga membutuhkan yang namanya makanan rohani, bukan? Apa itu makanan rohani? Kita harus mendengarkan sabda Allah. Tadi jelas dikatakan bagaimana Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang dia dengarkan. Nah, bagaimana mendengarkan firman Allah? Apakah hanya sekedar membaca Alkitab lalu kita mendapatkan pahala? Tidak. Kita harus mendengarkan dengan seluruh jiwa kita, seluruh roh kita malah. Maka itulah berdoa. Berdoa itu penting. Penting banget. Tetapi berdoa yang benar dong, supaya kita bisa sungguh kebahagiaan. Mengapa berdoa yang penting itu, atau berdoa itu saya katakan yang benar, karena tidak sedikit yang salah. Sudah banyak berdoa, sudah banyak menerima sakramen, kok nggak bahagia? Karena gagal fokus pada doa. Kita pun dalam hidup sehari-hari suka gagal fokus dalam doa, bukan? Coba deh sekarang. Lagi, kalau Anda berdoa tiap malam misalnya, apa yang Anda lakukan sih setelah membuat tanda salib? Coba, apa? Mungkin memuji Tuhan, ya kan? Bersyukur atas hari ini, oke, bagus. Apalagi? Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, yes, bagus. Tapi habis itu apa? Mohon. Habis mohon apa? Berdoa, meminta. Habis minta Mengucap apa? Mohon. syukur. Mengucap Nah, tadi syukur. udah pertama, udah Ya. pertama Bu, udah pertama Ya. mengucap syukur. Ya. Nah, setelah minta mohon, ngapain lagi? Habis itu tanda salib, lalu tidur kan? Ini gagal fokus dalam doa. Kita hanya mengira bahwa doa itu hanya mohon, minta. Itu tidak salah, tetapi nggak cukup dan jauh dari cukup. Karena berdoa sebenarnya adalah mendengarkan Tuhan. Kita jarang mendengarkan Tuhan, bukan? Kita membaca Alkitab, tetapi kita tidak mendengarkan dengan baik-baik. Mendengarkan Tuhan juga tidak harus dengan Alkitab. Kita coba di dalam setiap malam sebelum tidur, heninglah 5 menit saja misalnya, untuk mencecapi lagi, merasakan lagi pengalaman hari itu. Aku berjumpa dengan siapa, perasaanku bagaimana. Kita syukuri, tapi juga mohon maaf. Itu baru mendengarkan Tuhan. Itu baru akan masuk untuk mendengarkan ketukan Tuhan di pintu hati kita. Dia mau masuk. Kalau kita tuh hanya minta, mohon, itu masih sebenarnya masih ego. Dan kalau tadi ibarat Yesus yang mengetuk pintu, pintunya justru kita pertebal. Kita tidak mendengarkan Tuhan yang mengetuk. Kita harus hening. Kita harus mencoba bertanya, Tuhan maumu apa? Ini baru masuk pada yang kedua. Doa sejati adalah doa mendengarkan Tuhan dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Maka di akhir doa, harusnya doa Kristiani itu selalu diakhiri seperti kata-kata Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Apa katanya? Ibu, Bapak, teman-teman masih hafal bukan? Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadilah. Ya kan? Maka doa kita seharusnya terakhir, di akhir doa kita, harus kita menyebutkan begini, Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Jadi dengan kata lain, doa kita itu bisa mempunyai 4 etapa. Pembukaan adalah ketika kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mohon ampun. Yang kedua adalah ketika kita minta, mohon. Yang ketiga adalah ketika kita hening mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir kita mengatakan, Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Itulah sumeleh, itulah pasrah, itulah beriman, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap akal budi. Segenap jiwa maksud saya. Itu berdoa. Supaya dengan demikian kita pun bisa memahami bahwa hal-hal yang tidak enak sebenarnya juga kehendak Tuhan. Kalau kita itu begitu saja menghindari sakit, begitu saja menghindari rasa derita, putus asa, jangan-jangan kita itu masih hanya perhatian kita pada fisik semata-mata. Loh, boleh dong. Saat corona ini kita hati-hati, jangan sampai sakit, betul banget.
Tetapi kalau kemudian kita sakit, kita menderita, terus kita marah-marah pada Tuhan, nanti dulu, kita belum beriman, kita belum memakai kacamata Tuhan. Karena kalau kita itu hanya berkeluh kesah pada sakit, jangan-jangan kita itu menyamakan kebahagiaan yang sebenarnya paling dalam roh itu dengan kesenangan semata-mata. Atau ketika kita sedang merana, sedang putus asa, lalu kita berkubang di dalam keputusasaan itu, kita ternyata hanya berfokus pada kegembiraan, belum pada kebahagiaan. Maka sebenarnya kebahagiaan seperti tadi, kita tetap sakit tetapi bisa tersenyum. Salib, beban hidup sebenarnya banyak. Tidak harus dihindari. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa bahagia itu tanpa beban, siapa bilang? Yesus sendiri mau meletakkan salib kok pada kita kok. Segala macam kekurangan orang-orang di sekitar kita itu juga salib. Mana mungkin sih kita menghindarinya? Nggak ada. Cuma sekarang perspektifnya bagaimana kita melihat. Maka kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih kehendakmu tadi aku sakit? Apa sih kehendakmu ketika tadi suamiku atau istriku bawel? Apa sih kehendakmu ketika tadi temanku nyuekin aku? Kita bertanya kepada Tuhan. Kalau kita bisa menemukan jawabnya, ada ketenangan, itulah sebenarnya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan bukan karena tidak ada beban, tetapi beban itu kita maknai sebagai berkat terselubung, sebagai blessing in disguise. Bukankah Bapak itu selalu baik, memberikan yang paling baik bagi kita? Datanglah kepadaku kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tapi ini yang sering tidak dibaca, bagian kedua. Karena ringanlah kuk yang kupasang. Bukan? Jadi Tuhan pun memberikan beban untuk kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kuat. What doesn't kill you makes you stronger, bukan? Tuhan itu bukan Bapa yang sekedar memeluk kita, yang menghibur kita, yang mengampuni kita. Itu iya, tetapi lebih dalam lagi, Tuhan adalah seorang guru. Yesus selalu mengatakan, akulah Tuhan dan gurumu. Tapi Yesus juga sebagai guru adalah tukang kebun. Mengapa? Dialah yang mengaduk kita, dialah yang mencangkul kita, dialah yang menguji kita supaya kita menjadi kuat. Kalau tanah tidak digemburkan dan dicangkul, tidak akan bisa memberikan tanaman yang sehat dan baik. Benih iman tidak tumbuh. Seorang guru yang hanya memberikan yang menyenangkan, seperti Bapak yang hanya memberikan yang menyenangkan kepada anak-anaknya, tidak akan mendidik. Maka sebenarnya, ketika tahu bahwa Yesus adalah guru, Yesus adalah tukang kebun yang memberikan ujian-ujian, kita ingat apa yang dikatakan Santo Paulus, pencobaan ini tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan ini untuk memurnikan kita, justru karena kita dikasihi oleh Tuhan. Supaya kita apa? Supaya kita bahagia. Tapi bahagia itu bukan sekedar senang, bukan hanya sekedar gembira, tetapi sungguh menerima Tuhan dalam diri kita dan melaksanakan kehendaknya. Siapa yang paling bahagia? Tidak bisa tidak, Bunda Maria. Kalau tadi hanya saya katakan, berbahagialah ibu yang menyusui tubuh, dan Yesus mengatakan yang melaksanakan kehendak Bapa. Inilah Maria melaksanakan kehendak Bapa. Apakah dia tersenyum? Tidak, tetapi hatinya adalah hati yang sungguh bahagia. Dia melaksanakan kehendak Bapa. Meskipun sakit, meskipun menderita. Siapakah sih? Adakah di antara kita yang bisa misalnya seperti Maria, punya anak tunggal, gagah, ganteng, tahu-tahu dihukum mati, disiksa, digantung, dan sekarang dia harus memangku jenazah itu? Kuat nggak kita? Mungkin kita sudah pingsan 7 kali. Tapi Maria tidak. Maria dengan tegar menerima itu. Karena dia apa? Dia mau melaksanakan kehendak Bapa. Dan itulah kebahagiaan Maria dan kebahagiaan yang kita junjung. Apakah kebahagiaan itu pada Maria karena dia mengandung Yesus, melahirkan Yesus, dan menyusui Yesus? No way. Tidak. Kebahagiaan Maria bersama Yesus karena dia selalu bersikap di dalam dirinya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Di sanalah kita akan bahagia. Di sanalah kita akan bertemu Tuhan, dan di sanalah
kita juga bisa membagikan kebahagiaan itu kepada saudara-saudara kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ketukan Tuhan di dalam diri kita, dan setelah Tuhan masuk, Tuhan mau tinggal bersama-sama kita dan makan bersama-sama dengan kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama mencoba mengulik kebahagiaan kita supaya kita lebih peka dan berani menunda kesenangan, menunda kegembiraan supaya kita bisa lebih bahagia dan kita menjalankan kehendak Bapa. Saya cukupkan sekian. Tuhan memberkati. Selamat berbahagia. Amin.